Hey everyone, happy Sunday. Welcome back to GBR Toronto Sunday Service, di mana kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum itu, marilah kita lihat kegiatan sepekan ini. Di hari Senin, kita akan mengadakan Monday Night Live bersama Ci Jessica Samiri. Nah, di live kali ini bakalan ada special guest dan kita bakal ngediscuss topik yang sangat menarik, yaitu Adulting 101. Apa yang kalian bisa expect setelah graduation? Jadi di sini kita bakal ngediscuss tentang cara mencari kerjaan, cara loving your job, dan macam-macam. Pokoknya you don't wanna miss this, guys. Kemudian di hari Jumat kita akan mengadakan kubu doa, di mana kita akan pray, praise, and worship together. Kalau kalian ingin mengikuti kubu doa, kalian bisa langsung kontak leader kalian. Setelah itu kita akan langsung dilanjut dengan Azusa Street Prayer Tower. Bila kalian ingin ikut, kalian bisa langsung punch in Zoom code yang ada di sini. Terakhir, bila kalian ingin didoakan atau ada praise report, kalian bisa langsung kontak prayer team kita dengan mengisi formulir yang ada di barcode sebelah sini. Sekian kegiatan sepekan ini. Sekarang kita akan memulai Sunday service kita. Kalian yang serius ya, jangan sambil tidur-tiduran atau main HP. See ya. Shalom semuanya. Welcome back to our Sunday service of May 2021. Nggak nyangka udah 5 bulan di tahun baru dan kita masih belum bisa ketemu. It's such a sad thing sih sebenarnya. Tapi the fact that we are all still well even in this pandemic, itu membuktikan bahwa Tuhan masih jaga kita dan Tuhan masih sayang sama kita. So let us stay healthy, let us keep on fighting our own journey sampai dimana kita bisa nyembah bareng-bareng di satu tempat lagi, di satu lokasi lagi. Tapi lebih penting daripada itu, rather than just worshiping bersama-sama in one place, kita harus ingat untuk lebih penting untuk menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, whether this is an online recording and whether this is a Zoom recording, jangan lupa bahwa kita sekarang lagi gather, kita itu mau menyembah Tuhan. Jadi tanggalkan semua pikiran kamu dan fokuslah kepada Dia. Maybe this is your only time of the week to connect with God, so don't take it for granted. Hallelujah. Hari ini teman-teman, aku mau bawakan satu lagu, and maybe it's an old song that we haven't sang in a long time, but maybe this song teaches us to rely on God even when we see that it's impossible to believe in God. Sebab nothing is impossible buat Tuhan. And I know that you guys are able to guess what the song is already, so let's just worship and let's just praise Him. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by strength. Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. We surrender it all to you. We wanna be close to you. Draw us close to you. There is no one else. There is no one else. Mari kita sembah Dia, saudara-saudara. Minta Tuhan mendekat kepada kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, memuliakan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Nama Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Oh, ya masih kira lama. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, yeah, to you we give you praise. Ya masih kira lama masih. Oh, kami sembah Dia. Ya masih, let us speak a song of praise. Ya masih kira lama. Suara Kau, oh come let your voice aside. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Oh, touch us, oh, touch us, oh, yeah. Biarkan Roh Kudus yang lembut jamah. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganku, tinggal di hadiratmu. Oh, we give you praise, we give you praise.
cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Mari kita katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi, cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, kami sungguh cinta, sungguh aku cinta Yesus, karena Engkau sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
Father, Father in heaven, we thank you. We thank you, God, in whom we live and we move and in whom we have our being. You who hold together all things, you who hold together all things at all times. You who are present, holding all things together in all things. We thank you, God, for today. We thank you, God, that there is a today. We thank you that there is a today upon which we may gather and breathe. We thank you, God. We thank you, God, for bringing us to the end of the semester for those of us who still study. We thank you for bringing us to the end, even though some of us lost a lot, some of us really went through a lot, and some of us came out worse for wear or losing a lot more than maybe we wanted. But regardless, for better or for worse, we are here. We are here to praise you, that you've brought us through, even though at some points, we thought that there was no way. Some of us thought that there was no way, and we were just so tired. But here we are, ready to proclaim your faithfulness. Thank you, God, for the fact that we know that so many of us have been able to receive the internships or the co-ops or the jobs that we were looking for and that we needed. And even though a lot of us, it got pretty perilous in terms of we didn't know whether or not it would happen, or we were afraid or we were nervous about these opportunities. But in the end, here we are having them. So we just thank you. We thank you that we see your provision for us through these things. We thank you for this season, this new season that all of us are going through, whether or not students or not students, this summertime. We thank you for this time, and we just want to be ready to listen to you and what you want us to do in these next few months. By that same token, I just pray for those who have co-ops or internships or jobs. God, we pray that these people, that these opportunities would not just be opportunities for them to build up their name, to build up their resume, to build up their reputation, to build up their ego, but God, that these would be opportunities to learn, opportunities to grow, opportunities to grow as a person, as a child of God, to point to you, to learn how to point to you. So we just pray that over everything that everyone is doing these next few months. And by the same measure, we just pray that as things calm down, as school is over for those who are studying, God, we pray that these next few months would not be wasted, so to speak. We pray that we would not just, out of the fire and then relax and forget about you, forget about how you have carried us through these last 8 months, this last school year. We pray that we would remember you. We pray that we would have remembrance of you and your goodness and your love and your compassion, and the fact that you have remembered us, the fact that you have remembered us, that you never forget us. We pray that we would be able to return that we would be able to remember you more and more this summer, to spend more and more time. So we just pray over your church. We just pray that they would be able to grow these next few months, God. We just pray for wisdom, again, for the leadership, wisdom and compassion and self-awareness and self-knowledge
For those whom you have entrusted as leaders in this church, we just pray that a lot is expected of them. So we just pray that you would empower them to be able to listen to you more and more. We thank you, God. We just want to praise your name. We just want to praise you. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kita akan sama-sama sekarang membacakan 5 pilar The Third Pentecost. Saya minta bantuan Sinclair untuk bisa men-share screen. Haleluya. Oke. The Third Pentecost saya akan bacakan, kita sama-sama renungkan. Ya, saya senang sekali kalau kita dari tim Teologia sudah beberapa kali bisa sama-sama sharing ini. It's very good supaya kita semakin mengerti apa arti The Third Pentecost. Yuk silakan. Haleluya. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kemudian yang kedua, Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kemudian yang ketiga, Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Berikutnya, Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Terakhir, Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Nah teman-teman semua, hari ini kita masih berada seperti tadi The Voice of Pentecost. Kita masih ada di dalam belajar di tahun ini adalah tahun integritas, dan kita telah masuk ke deck berikutnya. Kalau kita ingat, yang pertama kita belajar mengenai honesty, kemudian kita belajar mengenai humility, kemudian kita belajar mengenai submission to authority, submission to authority, kemudian humility. Di bulan ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu reliability and responsibility. Nah teman-teman, saya akan mencoba membahas karena sepanjang bulan ini kita ada 4 minggu, ada 5 minggu. Kita akan belajar untuk mengerti tentang hal ini. Jadi renungkan yuk kita bersama-sama supaya kita mengerti apa itu bagian yang kita harus lakukan, yang harus kita pelajari tentang bagian daripada integritas ini. Oke? Nah, saya akan coba dulu memberikan pengertian yang seperti biasa kita ambil dari definisi apa itu reliability dan apa itu responsibility. Nah, teman-teman juga mesti tahu bahwa sepanjang bulan ini di dalam kalian, Community of Love,
bahan ini juga menjadi bahan pengajaran, menjadi bahan diskusi ya, yang akan didiskusikan bersama-sama. Oleh karena itu saya berharap kalau bisa hari ini dan berikutnya teman-teman di Cool, para Cool Leaders juga boleh mencatat, karena terutama yang hari ini saya akan mencoba untuk membagikan tentang bahan yang akan kalian juga bahas di Cool, supaya kita mempunyai pengertian yang paling enggak terarah di dalam satu direction yang sama, oke? Oleh karena itu kita akan mulai dulu. Saya akan banyak screen share, akan banyak juga balik lagi kepada galerinya supaya kita bisa lihat bersama-sama. Nah, jadi gini, kalau kita berbicara mengenai reliability dan responsibility itu dua hal yang seringkali overlap ya. Orang yang responsible dan orang yang bisa reliable itu seringkali overlap. Oleh karena itu kita lihat dulu definisinya apa. Nah, kemudian kita juga kalau mau membahas dari sisi kita sebagai student, kita sebagai orang yang bekerja, employee, kita sebagai di dalam keluarga, atau kita mau mulai dari mana nih, responsible tentang apa? Karena dengerin baik-baik ya. Seringkali orang itu sangat bertanggung jawab di dalam satu hal, tetapi di dalam hal lainnya dia nggak bertanggung jawab. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Saya nggak tahu apakah kita sepanjang hari ini, selama session ini bisa membahas terlalu detail sampai seperti itu, tapi saya yakin selama sebulan ini kita bisa mencoba melihat dari berbagai arah why it happens. Sometimes kita bisa very responsible in this, tetapi ini kita sangat nggak responsible gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Nah, kita harus mengerti dulu core atau akar dari kenapa kita harus menjadi seorang yang responsible dan reliable, oke? Saya akan coba screen share supaya kita bisa tahu apa itu definisi daripada responsibility and reliability. Oke, saya akan coba screen share. Screen 2. Oke, screen 2. Kalian bisa lihat nggak? Bisa kelihatan ya? Tapi belum ininya ya, belum. Oke, sebentar. Oke. Bisa kelihatan slideshow-nya? Bisa ya? Oke, nah. Kita lihat definisi daripada responsibility ya. Dikatakan seperti ini, yang di sisi sebelah kiri. Definition of responsibility: the quality or state of being responsible. Ya, kalau kita lihat di bawahnya bagian E-nya, moral, legal, or mental accountability. Kemudian reliability, trustworthiness. Lihat ya, arti daripada responsibility itu adalah satu quality, adalah satu level daripada suatu state of being responsible. Sangat overlap dengan pengertian reliability, sangat overlap dengan pengertian trustworthiness. Nah, di sebelah kanan, reliability sendiri itu artinya definition of reliability: the quality or state of being reliable, ya. Responsible is responsible, reliable is reliable, ya. Kemudian dikatakan ini, the extent to which an experiment test or measuring procedure yields the same result on repeated trials. Nah, responsibility sama reliability memang kita untuk for the sake of discussion hari ini kita akan overlap ya, banyak artinya berkesinambungan dari dua hal ini, dan kita harus bisa melihatnya menjadi sesuatu yang durationnya panjang, bukan responsible cuma 1 hari atau 1 minggu seperti tadi di Voice of Pentecost dikatakan ya. Ini harus sesuatu yang kita belajar untuk bertumbuh dan kita maintain. Nah, teman-teman semua yang ada di sini ya, kita kan semua di sini punya satu kita sekolah, kita bekerja, kita menjadi anak di dalam keluarga orang tua kita di dalam komunitas, kita punya satu tanggung jawab. Kita harus mempunyai satu menjadi seorang yang punya responsible. Nah, sekarang pertanyaannya ya, dalam segala keadaan kan seringkali kita menjadi mungkin males, kita rasanya nggak ada semangat, atau rasanya kita putus harapan, dan lain sebagainya. Itu bisa sering terjadi seperti itu. Oleh karena itu, sama seperti yang akan nanti dibahas di Cool, kita akan mencoba melihat dari firman Tuhan yang terambil dari Matius. Ya, saya akan lihat ini dulu, saya akan coba
sampaikan seperti ini saudara nggak usah lihat, catat aja dulu karena ini kepanjangan ya. Abis ini saya akan bahas satu persatu. Di dalam pembahasan ini akan sangat menarik ya. Kalau kalian mau pay attention, ini akan sangat menarik. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini cerita tentang, kalau teman-teman tahu ya, pada waktu itu ada perumpamaan tentang talenta ya. Ada seorang tuan yang pergi kemudian bagikan, ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, saya mau cerita dulu ya. Ini kalian nggak usah baca dulu deh. Saya mau cerita dulu di sini. Sering kali kalau kita ngomong tentang talenta, kita jangan kita cuma berpikir bahwa ini talenta atau bakat. Ya, bukan cuman itu. Talenta yang Tuhan berikan tuh bukan cuma bakat. Tetapi yang pertama-tama kita harus mengerti, supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab itu, bukan cuma perkara bakat kita. Bukan cuma perkara talenta kita. Bukan cuma perkara kesebisaan kita, tetapi kita menjadi seorang ya yang Tuhan berikan, yang Tuhan jadikan, yang Tuhan ciptakan. Kita menjadi seseorang yang seperti Tuhan mau. Nah, itu kita belajar dari situ. Nah, memang pada dasarnya nanti pada dalam penceritaan ini yang akan kita bahas setelah ini, kita akan melihat, perhatikan baik-baik, ada dua hal yang harus kita ketahui menjadi foundation. Kenapa seseorang itu bisa bertanggung jawab dan kenapa seseorang itu tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini yang harus kita perhatikan ya. Saya akan baca pertama. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu ya. Catat dulu ayatnya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, kemudian ini bagian yang pertama yang sangat penting. Saya akan baca. Ini sama seperti yang tadi, cuma saya pisah-pisah, saya bilah-bilah ya. Dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-14 pertama ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan, garis bawahi kata mempercayakan hartanya. Perhatikan ya, ini sangat penting loh. Kerajaan sorga dikatakan seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, manggil hambanya dan mempercayakan hartanya. Nomor satu yang kita mesti tahu, semua teman-teman semua yang ada di sini ya, kita itu dapat satu kepercayaan ya. Kita itu harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena oleh Tuhan kita itu dapat hartanya. Bukan itu harta kita. Kita punya waktu, kita punya kesehatan, kita punya talenta, kita punya keluarga, kita punya kehidupan kita, hari-hari kita, segala sesuatu yang kita punya itu datangnya dari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Itu harta miliknya Tuhan. Malahan kalau di sini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, who called his servant and entrusted his wealth to them. Di beberapa terjemahan lain, di versi lain dikatakan entrusted his properties to them. Jadi yang semua kita miliki ini itu miliknya Tuhan. Itu Tuhan yang berikan kepada kita. Nah, ini satu foundation yang pertama. Makanya saya pengen kita catat. Untuk kita menjadi seorang yang bertanggung jawab ya, singkirin dulu deh detail bahwa tanggung jawab terhadap pekerjaan, singkirin dulu tanggung jawab terhadap komunitas, singkirin dulu semua yang detail. Nomor satu yang kita mesti tahu, keberadaan kita itu Tuhan percayakan kita dengan miliknya. Hidup kita, nafas kita, tubuh kita, mata kita, mulut kita, suara kita, kepandaian kita, semua yang ada di dalam kita itu Tuhan percayakan sebagai hartanya. Tidak satu pun milik kita sendiri. Perhatikan baik-baik, ini sangat penting buat kita mengerti. Orang yang kehilangan pengertian ini, sehingga kenapa bisa begini? Udah deh, ini penting, ini nggak penting. Kenapa bisa begitu? Kenapa ini prioritas? Kenapa ini dia mau tanggung jawab? Yang ini dia nggak mau tanggung jawab. Karena kehilangan pengertian itu, seringkali kita jadi bisa menjadi kurang bertanggung jawab karena kita tidak mengerti bahwa kita ini ya, itu Tuhan percayakan harta miliknya. Ya kita ini, ya hidup kita ini. Itu untuk Tuhan apa? Untuk Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, untuk kita kembangkan, untuk kita lakukan sesuai dengan mandate-nya, sesuai dengan panggilannya. Nah, ini poin pertama yang kita mesti tahu. Semua itu milik Tuhan, ya. Nggak ada pun yang milik kita. Nah, berangkat ke yang kedua, foundation yang kedua. Nah, setelah berangkat foundation yang kedua supaya kita mengerti, ya. Foundation yang kedua dikatakan seperti ini, ya.
Tadi orang itu pergi, yang seorang diberikan 5 talenta, ada orang yang dapat 5 talenta, ada seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya, perhatikan kata yang mesti digarisbawahi. Masing-masing menurut kesanggupannya. Wow, kalimat ini aja sudah mengajar kita gini. Perhatikan, sekarang saya pengen kalian semua mengerti. Tuhan yang paling tahu, karena dia pencipta kita, dia ada kasih orang 5 talenta, 5 tanggung jawab, ada yang dapat 2 talenta, 2 tanggung jawab, ada yang dapat 1 talenta, 1 tanggung jawab. Nah, kemudian di sini dikatakan Tuhan yang tahu masing-masing kesanggupannya. Ada orang yang dapat talenta dalam pengertian bakat, kebiasaan, skill, suara, segala macam, segala sesuatu, dapat semuanya dari Tuhan. Tuhan percaya bahwa sebenarnya seharusnya dengan apa yang diberikan ini kepada, yang Tuhan berikan ini kepada orang tersebut, Tuhan percaya harusnya orang ini sanggup untuk menjalankan apa yang menjadi propertinya Tuhan yang dipercayakan kepada dia. Ya, ada yang dapat 3, ada yang dapat 1. Nah, inilah pengertian kedua yang kita harus mengerti. Tadi pertama, semua itu milik Tuhan. Semua itu adalah treasure-nya Tuhan, propertinya Tuhan, bukan kita punya. Waktu kita diberikan, saat kita diberikan, Tuhan tahu masing-masing kesanggupan kita. Jadi, kita itu dalam menjalankan atau melakukan apa yang menjadi panggilan atau mandate-nya Tuhan, kita mesti mengerti, karena Tuhan tahu saya sanggup di hidup seperti ini, dengan apa yang Tuhan berikan seperti ini, saya harus melakukan yang sebaik-baiknya dari apa yang Tuhan, karena Tuhan tahu kita sanggup. Dengerin ya, hal yang kedua, karena Tuhan tahu kita sanggup. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa waktu kita tahu foundation pertama dan foundation kedua, jadi kita harus menjadi seorang yang responsible tentang apa yang Tuhan berikan. Karena itu adalah mandate-nya, panggilannya, kemauannya, impiannya, rencananya Tuhan buat kita, ya. Dan tentu saja masing-masing orang berbeda. Di sini pun kita belajar bahwa kita nggak mungkin bisa ngiri, dan tidak boleh kita mengiri kepada yang ini kok bisa ini, yang ini kok nggak bisa itu. Akhirnya, denger ya, kadang-kadang gara-gara kita ngiri atau kita pikir, saya juga sebenarnya pengen kayak seperti itu, sehingga kita di dalam mencari, oh kayaknya gue pengen ini, bukan panggilan kita, bukan mandate kita, tapi kita lakukan sesuatu yang bukan harusnya menjadi kesanggupan atau jatahnya kita. Sehingga itulah dalam kita begitu banyak hal yang di dunia ini tawarkan, kita jadi menjadi seorang yang tidak responsibel. Kenapa? Kita lebih melakukan apa yang sebenarnya bukan jadi panggilan kita. Itulah yang menyebabkan kita jadi banyak kececeran, kita jadi banyak menjadi menunda-nunda, kita jadi banyak hal yang membuat kita, karena apa? Karena kita mencari-cari yang memang bukan kesanggupan kita. Kita memprioritaskan sebenarnya yang bukan Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah yang kita harus tahu, ya. Oleh karena itu, sekarang ini kita harus sama-sama belajar nih. Pengertiannya adalah seperti ini, ya. Kita sama-sama belajar apa yang menjadi Tuhan berikan kepada kita itu semua sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan berikan. Nah, dalam merespon ini, dengar ya, ada orang yang diberikan 5, ada orang yang diberikan 2, dan ada orang lagi yang diberikan 1, ya. Dalam merespon ini, inilah yang terjadi. Haleluya. Perhatikan, ini menarik ya. Saya baca ayat 25, ayat 16, pasal 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Laba 5 talenta. Profitnya 5, ya. Kemudian ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Ya kan ya. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saya di sini mau kita sama-sama melihat satu perbandingan. Karena inilah titik awal kita bisa melihat ini bedanya orang yang punya responsible dan orang yang mau men-take responsibility dan orang yang tidak mau take the responsibility. Bedanya di mana? Di sini ada teman-teman dari teologi yang kemarin juga baru belajar, ya, masih awal mulai belajar untuk menggali pengertian, ya. Yuk kita sama-sama sharing, ya, uji ini, ya. Karena saya mau kita semua sama-sama sharing supaya kita mengerti semua yang ada di sini. Apa bedanya? Yaitu ini bedanya.
Yang pertama, ia at once. Kalau bahasa Inggrisnya teman-teman lihat, he who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made a 5 talents more. At once, ya. Itu orang yang menerima talenta punya sifat yang seperti itu dibandingkan dengan satunya. VS itu versus, dibandingkan lawan daripada satunya. Yang satunya yang terima 1 talenta begini nih. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saya mau bilang ya, dengar baik-baik. Ini sering kali terjadi dengan kita semua. Jadi waktu kita belajar semua ini, kita harus merefleksikan tentang apa yang terjadi. Kenapa sih orang ini yang terima 1 talenta bisa gali lubang dan menyembunyikan uang tuannya dengan berbagai excuse? Saya ulangin, dengan berbagai excuse, ya. Yang paling gampang, aduh, udah deh males deh gue ngurusin yang kayak begitu. Udah lupain aja, udah denger, tahu ya. Padahal itu Tuhan yang berikan loh ke dia. Tahu ya firman Tuhan datang kepada kita, kita harus menjadi seperti apa, panggilan kita seperti apa. Tapi kita gali lubang dalam tanah, udah lupain aja. Oh, itu ciri-ciri kita mesti lihat ya. Orang yang gak mau peduli dengan responsibelnya. Kan di sini Alkitab gak ditulis kenapa dia seperti itu. Atau excuse kedua, waduh, gue banyak banget kerjaan nih. Sekarang mesti ini lagi. Ditambahin lagi mesti bikin mesti 1 talenta ini gue mesti kerjain juga lagi. Udahlah, ini belakangan aja. Wow. Kita mesti tahu, tadi foundation yang pertama, semuanya ini harta dari Tuhan, miliknya Tuhan. Propertinya dia, kita ciptaannya. Kita cuma dikasih mandate, dikasih panggilan, ya. Kita mesti tahu, tapi sering nggak kita begitu? Begitu mendapat pekerjaan, di dalam segala keadaan, ya. Saya mau ngomong ini kita general dulu, ya. Dalam segala keadaan, sering nggak kita begitu? Wah, ada mesti gini lagi. Wah, mesti ngeberesin ini. Atau kita, waduh, udah ada waktu deh. Kan kita nggak pernah tahu nih, yang punya 1 talenta kenapa dia beract seperti itu atau bertindak seperti itu, ya. Dengan a lot of excuses, masih banyak lah yang mesti diurusin. Padahal, ya, dia cuma dapat 1 talenta loh, ya kan. Yang satunya 5 talenta langsung at once pergi, langsung ready, lakukan, terima, nggak tahu apa nggak tahu caranya. Oh, itu juga salah satu excuse tuh ya. Seringkali orang habis nggak tahu caranya gimana. Oh, seringkali kayak begitu ya. Kita sering loh. Ini coba deh perhatikan baik-baik. Kita di sini sama-sama belajar bukan cuma untuk sekedar belajar like a Sunday service. No, kita belajar bukan cuma dengerin khotbah, tetapi kita belajar untuk renungin. Kita seperti itu atau enggak nih? Kalau iya kita catat nih ya, karena saya mau selama sebulan ini dan sepanjang tahun ini kita semakin bertumbuh di dalam integritas dalam konteks hal ini tentang being a responsible person or a reliable person ya. Nah, ini 2 hal ini yang menjadi versusnya. Nanti di akhir khotbah saya, di akhir khotbah ini 2 hal ini itu akan menjadi semakin nyata, yang semakin kita akan lihat. Nah, oleh karena itu kita akan bedah ya. Kenapa yang satunya, terutama yang saya mau bedah adalah orang yang punya 1 talenta ya. Kita lihat what's going on dengan dia ya. Karena apa yang terjadi ya? Karena seperti ini. Kita lanjut dulu ayatnya. Kita lihat ya. Kenapa sih kita harus menjadi seorang yang responsible? Karena begini ya. Berikutnya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ups. Harus digarisbawahi lo kata perhitungan. Jadi apa? Tuannya pergi, ya. Udah. Yang 5 talenta, yang 2 talenta, yang 1 talenta bukan dibiarkan, artinya dikasih mandate, dikasih panggilan, lakukan ini dengan segala macam, masing-masing dan responnya masing-masing. Tapi tuannya itu bilang, dia akan datang kembali untuk bikin perhitungan. Oleh karena itu, setelah dia pergi, dia pulang untuk membuat 1 perhitungan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ada 3 hal yang penting yang hamba ini, tuan ini mau lihat sebenarnya dari hamba-hamba yang diberikan talenta-talenta ini. Dan ini kita bisa relevansikan ke dalam kehidupan kita. Kita sebagai pribadi kehidupan kita, Tuhan berikan harta itu. Mungkin banyak kalau kita lihat. Kita bisa bela-bela. Tetapi hari ini saya mau bagi menjadi 3 hal, 3 bagian besar yang harus kita tahu. Apa yang sedang dihitung? Perhitungan apa nih? Ya, and settle accounts with them. After a long time, the master of those servants return and settle accounts with them. Apa yang dihitung? Apa yang Tuhan mau lihat? Apa yang perlu dipertanggungjawabkan? Ya, apa yang perlu dipertanggungjawabkan? Yang pertama yang perlu dipertanggungjawabkan adalah diri kita sendiri.
Om Ferdi tahu dari mana? Ya, perhatikan. Catat semua ayatnya, highlight semua ayatnya supaya kalian tahu. One day, guys, one day Tuhan akan bikin perhitungan dengan kita, dengan apa yang sudah diberikan. Dengan hidup kita, dengan tubuh kita, dengan mata kita, dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan talenta kita, dengan tangan kita, dengan keluarga kita, dengan segala-segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. Semuanya yang milik Tuhan sudah diberikan kepada kita. Tuhan akan membuat perhitungan. Ayatnya ada di sini. Kita bulan ini lagi baca Roma. Roma 14 ayat 12 ngomong seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, ya. Emang pada waktu itu sebenarnya Tuhan lagi mengajar orang di Roma itu, tetapi intinya yang Tuhan mau bilang kepada kita, firman Tuhan yang mau bilang kepada kita adalah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Guys, hidup kita bukan milik kita sendiri. Kepandaian kamu bukan milik kamu sendiri. Waktu kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Fisik kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup kamu ada di keluarga bukan milik kamu sendiri. Kita harus memberikan pertanggungan jawab. Guys, itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah sebabnya seringkali kalau orang nggak ngerti, kan hidup kan gue punya sendiri, ya. Kenapa makanya orang nggak responsibel? Kenapa orang makanya nggak bisa menjadi orang yang punya tanggung jawab gitu loh. Hidup seenaknya, nyantai, cuek, ya. Karena tidak tahu harus beri pertanggung jawab. Kalian aja sekolah kalau tahu mau ujian, tahu nggak mau belajar, meskipun males, meskipun kadang-kadang aduh susah segala macam. Tadi di Voice of Pentecost dibilang harus ada duration, harus ada daya tahan, ya kan? Kenapa? Apalagi kayak begini, sekolah jadi online lah, segala macam itu. Tapi waktu itu mandate dari Tuhan, waktu itu adalah milik Tuhan. Kenapa saya ngomong waktu? Sebab yang kedua yang harus kita perhitungkan, yang akan diperhitungkan adalah, ya, yang pertama yang akan Tuhan perhitungkan adalah diri kita. Yang kedua yang Tuhan perhitungkan adalah waktu yang Tuhan berikan. Perhatikan baik-baik, ya. Di sini dikatakan di dalam Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi sebagai orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Wow. Ya, kita seringkali procrastinate, telat, ya, nggak peduli sama waktu, wasting our time. Pakai waktu tuh buat sesuatu yang ya katakannya, saya nggak mau ngomong, saya di sini nggak mau ngomong jadi orang yang produktif, nggak produktif. Saya bukan cuma mau ngomong kayak gitu, tapi saya mau bilang bahwa Tuhan suruh pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat, ya. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita pakai nggak waktu kita ini untuk mengerti kehendak Dia, ya. Tadi Yehuda waktu berdoa dia bilang seperti ini. Waktu kita dapat co-op, kita dapat pekerjaan, itu bukan cuma to glorify ourselves, nunjukin bisa, looks good on resume, meniti karir dan lain sebagainya. Bukan. Tapi untuk semakin mengenal Tuhan, melihat bagaimana dan bekerja dalam hidup kita, membuat bersama Tuhan membangun monumen-monumen di dalam kehidupan ini. Itu yang Tuhan rindukan. Guys, waktu ini bukan milik kita loh. Ya, kita seringkali bilang memang kita, ya, waktu kita ada meeting ini, ada itu, kita seringkali bilang ini, aduh nggak ada waktu, habis waktunya. Sekarang saya mau tanya, habisnya buat apa? Perhatikan loh, ini perhatikan loh, ya. Ini yang tadi saya bilang bahwa Tuhan kasih waktu kepada kita, itu kita mau habisinnya buat apa? Ya apa kita simpen? Ya kebanyakan waktu, udahlah gue pakai buat ini. Saya nggak bilang kita nggak boleh relax, boleh. Saya nggak bilang kita nggak boleh have fun, boleh. Tetapi pergunakan waktu yang ada. Harus kita mengerti, karena waktu itu datangnya dari Tuhan. Guys, saya nggak mau ngomong bahwa nanti kalau kamu udah terbaring di rumah sakit udah. Kita nggak usah ngomong gitu, tapi kita lihat yang baik-baik. Apa yang baik-baik? Kita tahu waktu itu datang dari Tuhan, jadi pergunakan waktu yang ada. Ya, bukannya kita artinya sembarangan memakai waktu kita buat sesuatu yang nggak ada gunanya, ya. Buat sesuatu yang bukan untuk yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Ini harus kita pertanggungjawabkan. Ini yang diperhitungkan. Nanti waktu kita kembali kepada ayat tentang hamba yang bodoh tadi, itu kita akan lihat kenapa dia pokoknya gali tanah, simpen dulu, tutup, lupakan, udah nggak mau peduli soal itu. Dia nggak even tahu itu setiap waktu dengan berjalannya waktu Tuhan pertanggungjawabkan lu ngapain sama yang itu. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini sangat penting, ya, yaitu mulut.
Matius 12 ayat 36 ayat 37 ngomong seperti ini ya. Sebab tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Lihat teman-teman, lihat. Kata dipertanggungjawabkan. Setiap kata yang sia-sia. Tuhan, ini mulut saya punya, bukan urusan Tuhan gua mau ngomong apa kek. No, ya. Dari mulut itu keluar ungkapan, luapan dari hati. Harus dipertanggungjawabkan tiap kata-kata yang sia-sia. Kenapa? Makanya Paulus bilang, pikirkan yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang membangun. Itu semua pikirkan, perkatakan semua itu. Tetapi orang sih mengumpat dengan kata-kata yang sia-sia, berbohong dengan kata-kata yang sia-sia. Itu harus bertanggungjawabkan. Lihat ya, yang pertama, orang harus bertanggung tentang dirinya, tentang waktunya, tentang apa yang diperkatakannya. Dengar baik-baik guys, responsibility, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita bisa jadi orang yang reliable kalau kita bertanggung jawab pertama kepada diri kita sendiri, kepada waktu kita, dan kepada apa yang kita perkatakan. Lihat, responsibility dan reliability tidak akan lari dari tiga hal ini. Kenapa? Karena kita balik lagi kepada apa yang terjadi dengan hamba yang bodoh itu. Oke, kita lihat. Oke, lihat ya. Kembali lagi, perhatikan tiga ini, catat. Karena inilah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Lihat ya, nah, saya akan berikan 7 pengertian kenapa hamba yang bodoh ini tidak menghargai dirinya sendiri, tidak menghargai waktunya, dan tidak menghargai perkataannya. Lihat ya, kita sambung terus ya, menarik sekali. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta ayat 18 itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya ya. Ayat 18, dia adalah seorang yang ungrateful. Dia dapat sesuatu, dapat dari Tuhan kesempatan, kamu dapat co-ops dari Tuhan, kamu dalam keadaan baik, kesehatan dari Tuhan, God grateful, take it for granted ya. Kamu diberikan orang tua yang bisa sekolahkan kamu di sini, kamu ada di komunitas yang baik, kamu bisa melayani ya, kamu diberikan kesempatan untuk bisa melayani dekat dengan Tuhan. Kita ada jam-jam doa kita bisa punya teman seperti ini. God grateful, udahlah itu mah gua nggak mau ingat-ingat lagi dah. Jadi berasanya capek malahan dan lain sebagainya. Lihat, yang pertama ungrateful. Versus 18 beritakan dia seorang yang grateful, take it for granted ya. Kemudian ya, poin nomor 2, erroneous in reasoning. Kenapa? Lihat lagi ayat 24. Dan karena di sini katakan versi 18 dan 24 bercerita tentang salah fokus. Bikin eksis kebanyakan. Erroneous in reasoning itu kayak apa? Nggak nyambung gitu loh. Mikirnya nggak nyambung gitu. Kenapa? Karena di ayat 24 dibilang seperti ini. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, ya kan? Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di mana Tuan tidak menabur dan memungut di mana Tuan tidak menanam. Waduh, reasoningnya dikasih talenta. Lu mah orang yang kejam deh, ya kan? Lu orang yang jahat deh, ya. Ngapain gua ngerjain buat lu? Ngapain gua mesti responsible tentang yang satu itu? Ngapain? Mendingan udah gua tanam, gua lupain, gua ini saja. Alasannya itu banyak, ya. Alasan itu segala macam. Alasan itu error, ya. Kemudian poin yang ketiga, ini ciri daripada orang yang gak responsible, ya. Unjust, jahat. Pikiran dari awal tuh jahat. Udah, gua pokoknya gak mau ngerjain ini. Banyak waktu apa gue ngeberes ini. Emang ngapain dia nyuruh-nyuruh kayak begini? Dengerin yang baik-baik ya. Kita waktu lalu ngomong tentang submission to authority ya. Kita ngomong tentang honesty, kita ngomong tentang humility ya. Itu kan kayaknya kita seringkali waktu belajar itu kita berasa kayak, aduh ngapain sih gue mesti begini? Kenapa sih gue mesti begini? Dunia di luar sana ya, nggak peduli loh kalian mau kayak begitu. Pokoknya dia kasih kerjaan, lu beres. Tapi apakah kita mau dibentuk menjadi orang yang responsible itu cuma hal yang yang kita suka doang? Nggak bisa begitu. Tadi ingat gak? Tuhan akan bikin perhitungan dengan kita ya. Poin nomor 3 dikatakan unjust, nggak adil. Orang tuh langsung punya pikir kayak ini kayaknya gue nggak fair lah dan lain sebagainya ya. Poin yang nomor 4 dikatakan fault finding or accusing. Kenapa? Di ayat 24 tuh orang paling sering nyalahin orang lain.
bikin excuse. Semua yang di-blame orang lain. Keadaan yang di-blame lah, orang lain yang salah lah. Orang yang tidak mau take responsibility akan punya sifat seperti itu. Termasuk juga ayat ke-20, poin yang kelima, self-justifying, ya. Pokoknya menurut gua begini yang benar. Wow. Orang yang tidak responsible itu adalah orang yang mencari self-righteousness, ya. Kayaknya menurut gua begini nih, gak belajar dari orang lain, gak belajar dari apa yang dia mau diajar. Kenapa kita semua di sini belajar tentang integritas? Kenapa Bapak Pembina mengajar kita tentang belajar untuk menjadi seorang yang berintegritas? Salah satu poinnya kita harus menjadi orang yang responsible dan reliable. Tetapi orang yang tidak responsible dan tidak reliable selalu berpikir untuk self-justifying, cari-cari. Pokoknya begini, cari celah, ya. Kemudian yang keenam, poin keenam, fearful. Kita lihat ayat ke-25. Kenapa fearful? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini sekarang Tuhan, terima aja kepunyaan Tuhan. Orang yang gak responsible tuh biasanya karena takut, gak mau terima responsibility. Takut gak bisa lah, takut diketawain orang lah, takut salah lah, takut inilah, takut gak ada waktu lah, takut kehabisan gak bisa memakai diri sendiri lah, takut segala sesuatu, takutnya kayak begituan tuh, ya. Nah, dengerin baik-baik. Hamba yang kita tadi waktu lihat, dia cuman kelihatannya dia cuman kesannya kayak cuman tutup, uangnya gali di tanah, ditanam di situ, dia lupain aja. Tapi hal ini salah satu termasuk takut, itu yang menyebabkan dia lakukan seperti itu. Orang yang punya yang dapat 5 talenta tadi langsung pergi, mau pusing caranya, nggak tahu caranya gimana, pokoknya punya responsibility untuk bagaimana mengolah uangnya itu. Nah, yang ketujuh, dengar baik-baik ya, ayat ke-26 di sini katakan, maka jawab tuannya ini parabel ini Tuhan yang ngomong. Jadi kita mesti tahu apa pandangan Tuhan terhadap orang yang tidak mau untuk berpunya tanggung jawab. Ini jawaban Tuhan. Ini pandangan Tuhan buat orang yang tidak mau punya tanggung jawab. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat, wicked, dan malas. Jadi kamu udah tahu bahwa aku menuai di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku di mana tidak menanam. Sambungannya seperti itu. Tapi saya cuma garis bawahi, Tuhan punya pandangan terhadap orang yang tidak mau take the responsibility. Ada kamu jahat, kamu malas, kamu udah dapat. Tadi lihat ada 3 hal, diri kamu, waktu kamu, mulut kamu males, kamu jahat, kamu gak mau lakukan semua itu, kamu gak mau jalankan, gak mau take the mandate, gak mau take the calling, gak mau take the responsibility. Perhatikan ya, ada 7 hal. Ini kalian boleh take ini, nanti teman-teman di Cool lihat, inilah hal-hal yang harus kita lihat. Orang yang tidak take the responsibility. Orang yang tidak take responsibility tidak mungkin bisa reliable. Orang yang ungrateful, kita lihat deh ciri-ciri orang yang ungrateful, gak pernah bersyukur, orang yang selalu cari excuse, itu orang gak akan bisa reliable, gak akan bisa, kita tuh punya state of being reliable, gak bisa diandalkan, gak mungkin ya. Orang yang carinya pembenaran diri sendiri, gak mungkin. When you don't have the responsibility, when you are not a responsible person, you cannot be a reliable person. Nah, oke, next, berikutnya. Lihat ya. Yesus ngomong kayak begini. Ini Yesus ngomong kayak begini ya. Saya hampir habis slide-nya, don't worry, tinggal 2 slide ya. Yesus ngomong kayak begini. Yohanes 9 ayat 4. Ini Yesus ngomong kayak gini. He is a man of integrity. Of course, he is also a man of responsibility. Kita harus, Yesus ngomong, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Perhatikan, di ayat ini aja ada begitu banyak hal yang mengandung pekerjaan yang tadi kita omongin. Pertama, Yesus bilang kita harus kerjakan. Kita tahu mandate kita harus kerjakan. Ya, selama masih siang. Jadi Yesus bilang gini, hati-hati sama waktu. Ya, sekarang masih bisa nih. Nanti belum ada waktunya lagi. Kita nggak pernah tahu. Kayak sekarang. Kita tiba-tiba lah lockdown lah, kita nggak pernah tahu di tahun depan, tahun berikutnya apa yang terjadi dengan kita nggak pernah tahu. Tapi Tuhan mau ngomong gini, selama masih siang, artinya apa? Selama masih bisa kita kerja nih, kita kerjain. Take the responsibility, the man of integrity, Jesus himself. Oke, sekarang kita lihat hamba yang dapat 5 talenta dan 2 talenta lakukan yang sama. Hal yang dia tahu mandate-nya, dia tahu waktunya, dia tahu bosnya akan balik, dia tahu apa harus diperjalan, dia bertanggung jawab. Oleh karena itu,
Ya, nanti di kul kalian ada tuh bagian dari ngomong how does a irresponsible. Contohnya tuh orang irresponsible gimana sih? Contohnya orang responsible bagaimana sih? Nah, tadi kita lihat yang punya 1 talenta ada 7 bagian yang menjadi orang yang irresponsible. Itu contohnya tadi takut lah, self justifying lah dan sebagainya. Nah, sekarang contohnya orang yang responsible tuh seperti apa? Kita belajar dari Yesus dan kita belajar dari orang yang dapat 5 talenta dan 2 talenta. Oke, nomor 1, perhatikan baik-baik. Perhatikan dan catat baik-baik. Lihat ke diri kita sendiri. Are we like this? Ya, am I like this? Perhatikan baik-baik. Nah, yang akan saya bikin ini juga 7 poin. 7 poin ini saya dapat dari berbagai sumber, teman-teman. Ya, ini bukan pinter-pinternya saya sendiri. Saya nggak mau take credit on this. Saya ambil dari beberapa sumber yang ada, dari statistik yang ada, dari beberapa hamba Tuhan pembicara, artikel yang ada juga saya coba rangkum dan lain sebagainya. Nah, salah satu kemudian saya dapat untuk coba share, inilah kira-kira 7 hal yang menunjukkan orang yang responsible. Oke, lihat. Pertama, knows the mandate. Not forgetful, does not need to be reminded the same thing over and over again. Tadi hamba yang 5 dan 2 dikasih, udah gak usah diingetin lagi. Bosnya pergi, udah lo lakukan. Itu orang tanggung jawab. Yesus dikirim Bapa dari surga, Bapak gak ingetin terus, lu mesti mati di kayu salib ya, lu mesti begini, enggak usah diingat-ingat terus. Dia udah tahu panggilannya, mandatnya udah tahu, callingnya udah tahu ya. Dan gak lupa, harus gitu ya, harus gitu. Ada distraction dikit, ada gangguan dikit, ada kesusahan dikit, ada yang lebih enak dikit. Waktu ditawarin sama iblis nih, Yesus, ini nih kamu akan dapat nih harta nih kalau kamu sembah aku. Wah, bener juga ya, dapetin harta aja dia lebih enak daripada gue mati di kayu salib, begitu tuh ya. Yang pertama, orang yang responsible itu tahu diri lu, tahu panggilan lu, tahu, dan lu nggak gampang, dan lu orang nggak gampang lupa. Ini termasuk, dengerin ya baik-baik ya, hal yang kecil-kecil. Kalau kita mau mulai, Cimorin kemarin ini ngomong, barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan Tuhan berikan perkara besar. Dari hal yang kecil-kecil, latih supaya kita bukan menjadi orang yang gampang lupa. Dan lupa itu menjadi satu excuse yang paling gampang. Lupa ya, sering nggak kita gitu? Sering ya. Yuk kita jujur aja, kalau kita lupa dan kita catat ya, dan nggak perlu jadi orang yang responsible itu nggak perlu di-remind again. Contohnya apa? Sering nggak kita begini ya, siapa tahu nggak ditanyain, nih kalau ditanyain ya udahlah. Orang yang responsible itu nggak ditanyain, dia lakukan itu orang responsible. Yesus juga, si hamba itu juga nggak, dulu zaman dulu ada WhatsApp gitu, bosnya WhatsApp, udah berapa untungnya, ingat ya begini, enggak loh ya. Kenapa? Karena dia tahu ini harta dari surga. Kalau kamu tahu bahwa kamu adalah dapat dari surga, kamu gak akan forgetful dalam hidup kamu. Gak akan. Ya, kamu gak akan forget di dalam kehidupan kamu, mempertanggungjawab kehidupan kamu gak akan forget. Mempertanggungjawabkan waktu kamu, mempertanggungjawab perkataan kamu gak akan forget. Karena kamu tahu, kamu dipanggil untuk menjadi penyembah. Ya, bukan untuk maki-maki orang, bukan untuk ngomong kata-kata yang kotor, bukan untuk ngomong kata-kata yang bohong. Enggak, kamu harus mengerti itu. Yang kedua, ya, walk and keep his or her words and promise. Hamba yang dapat 5 dan dapat 2, dapat 5 at once. Mereka lakukan itu, pokoknya oke, gue dapat ini, gue jalanin janji gue. Yesus dipanggil Tuhan, dikirim Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus berjalan dan pegang janjinya. Even sampai sekarang, Tuhan pun tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai sama janji. Saya mau bilang ya, responsible person adalah orang yang pegang janji. Dengerin baik-baik ya. Teman-teman di sini, kita semua adalah orang yang pegang perkataan kita dan pegang janji kita. Again, mulai dari hal kecil-kecil ya. Kita seringkali, kalian sini masih muda-muda ya, mau cari cowok yang responsible. Apa sih artinya responsible? Cuman yang merhatiin lu doang gitu ya. Cuman yang janji sama lu doang gitu, yang ditepatin, itu responsible? No ya. Kepada kamu harus lihat kepada semua orang itu adalah orang yang pegang janji. Itu orang responsible. Orang yang berjalan di dalam janji, itu responsible. Kalau nggak, terlalu gampang. Cari cowok yang penting cowok itu responsible deh. Apa arti responsible? Come on, tell me apa artinya ya. Jangan terlalu gampang ngomong cari yang responsible. Lihat gimana dia terhadap janjinya, terhadap perkataannya. Lihat bagaimana dia menepati janjinya, nggak gampang lupaan dan lain sebagainya. Lihat. Yang ketiga, not blame others for his or her problem, does not hide from problems. Hamba yang dapat 5 dan 2, enggak, aduh problem nih gimana ya, aduh
Ini gara-gara si Tuhan sih gue dapat 5. Sering kan gitu. Kok gue jadi mesti lakukan ini, gue mesti lakukan ini, gue mesti. Ya lu memang kamu dapat dari Tuhan banyak. Jadi kamu mesti bertanggung jawab tentang yang banyak yang Tuhan berikan. Memang Tuhan berikan talenta, kebisaan, kecantikan, kehebatan, waktu. Yang ini buat kamu, ya lakukan itu ya. Kok dia nggak harus? Beda, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Dan nggak blame others. Yesus nggak blame others lu. Gara-gara lu orang nih pada berdosa ya, gue mesti mati dan ini kayu salib. Yesus nggak begitu loh, ya. Dia nggak blame siapa-siapa loh. Gara-gara iblis lagi nih, iniin Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, gue jadi mesti di kayu salib. Enggak loh. Bapak, gue jadi mesti jadi manusia sih, udah enak-enak jadi Tuhan. Nggak blame others loh. Dan tidak hide from problems. Lihat anak-anak muda, apakah kita dalam hal kecil blame kiri kanan, blame kiri kanan, gak mau mengakui kesalahan kita, dan kita lari dari problem. Bahasa gaulnya lari dari kenyataan. Lihat, cowok yang punya responsible, cewek yang punya responsible, gimana cari pasangan yang punya responsible, mau bertanggung jawab, dan can be a reliable person. Gak gampang untuk blame others, ya. Dulu saya waktu bikin date seminar ya, nggak gampang terprovokasi dan nggak gampang memprovokasi. Ini sih begini, itu sih begitu. Perhatikan ya. Yang berikutnya, organized, discipline, and diligent even nobody watch. Lihat ya, kita seringkali bertanggung jawab. Jujur, di kantor, di mana nih, lagi Zoom begini ya, kita mesti. Mungkin kita nggak jalan kamera, ya kita nggak tahu, ya pokoknya ada di sini, kita mau ngapain ya. Even nobody watch. Yesus, bapaknya juga nggak ada di dunia ini, bukan terus gitu dilihatin orang ada. No, ya Tuhan memang maha lihat, betul ya. Hamba yang tadi dapat 5 talenta, 2 talenta, nggak dapat ada CCTV itu atau dicek terus-terusan, nggak ada yang lihat ya. Pokoknya dia kerjain. Beres aja. Kenapa? Nggak mau dipuji. Ingat waktu kita ngomong humility, ya, kita bukan menjadi orang yang mencari puji-pujian daripada orang lain. Oke? Berikutnya, trustworthy and reliable. Even dari di description-nya, ya, orang yang responsible itu adalah trustworthy and reliable, ya. Bisa diandelin, bisa dipercaya. Jadi gini, waktu si hamba Tuhan itu kasih 5, 2, 1 begini. Pokoknya nih, gue percaya sama lu ya. Lu jalanin. Itu tuh orang yang bisa dipercaya. Yesus juga itu, bapaknya kirim ke dunia, kemudian pokoknya jalankan seperti ini. Udah, dia tahu Tuhan beserta, dia tahu Tuhan. Pokoknya jalan. Kenapa? Trustworthy and reliable. Kalau orang tidak punya responsible, tidak mungkin bisa dipercaya ya. Mungkin awal-awal bisa kelihatan, oh hebatnya orangnya bertanggung jawab. The more you know that person, kalau orang memang tidak ada responsible, nggak akan bisa dipercaya. Omdo ya, nggak bisa dipegang mulutnya. Itu orang yang tidak responsible. Berikutnya, faithful, loyal, and honest. Yesus definitely faithful, loyal, and honest. Hamba yang dapat 5, hamba yang dapat 2. Faithful, lakukan, dikasih 5, ayo. Lakukan 2, ayo. Loyal, honest, jujur, nggak pakai tipu-tipu. Hamba yang dapat 1 tadi kita lihat kenapa disebut takut, wicked lah, unjust lah. Kenapa? Nggak honest. Ya banyak segala macam alasannya ya. Kenapa? Karena dia rasanya nggak mau setia dengan apa yang menjadi panggilannya. Oleh karena itu, kembali lagi saya mau bilang, kenapa 2 foundation itu sangat penting. Hidup kita itu datang dari Tuhan. Kedua, kita dapat semua ini sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling terakhir, nomor 7. Can be trusted concerning the quality of their work. Hamba yang dapat 5, balik 5. Dikasih 5, kembali 5. Dikasih 2, kembali 2. Ya. Kemudian apa? Concerning the quality of their work. Yesus ya, Tuhan suruh datang untuk menebus dosa manusia. Bapa suruh Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia. Yesus lakukan exactly the quality yang Bapaknya mau. Kenapa? Dia tahu ini yang Bapaknya mau. Melakukan pekerjaan yang Bapak suruh dia lakukan ya. Can be trusted. Nah, seringkali kita pikir kita tanggung jawab udah melakukan bagian daripada semuanya. Kan gue udah lakukan ini, kan gue udah lakukan ini, kan gue lakukan ini. Tapi kan Tuhan suruh misalnya ini. Atau kita lakukan sesuatu yang bukan Tuhan suruh.
Ya akhirnya bukan buang waktu, kepake waktu kita, menjadi excuse kita, kecapean, burnout segala macam. Itu akhirnya kita jadi orang yang tidak bisa responsible, ya. Dan over the time, kemarin ini waktu kita bikin deck untuk ini, Nanda sempat berkali-kali bilang, ini bukannya cuma selesai sebulan loh, bukan cuma selesai seminggu loh, ya, bikin responsible ini. Tetapi over time kelihatan selalu orang bisa memegang tanggung jawab itu. Nah, saya akan akhiri dengan ini. A question to all of us. Benih apa yang sedang kita tabur? Ingat tadi waktu kita lihat versus tadi di awal, di slide kedua. Satu bilang go at once, yang satu menggali lubang. Hasilnya, yang sebelah kiri kita lihat ungrateful, erroneous, in reasoning, unjust, fault finding, accusing, self-justifying, fearful, and wicked. Yang di sebelah kanannya adalah person yang responsible to look like seperti apa. My question to you. Dengerin, saya akan tutup dengan ini. Dengerin. Ingat tadi Voice of Pentecost, menjadi orang integritas, dalam ini menjadi orang yang responsible, itu nggak bisa jadi begitu aja. Ingat Ciborin bilang apa? Setiap ada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Apa yang saya mau challenge? Apa yang saya mau tanya di sini? Benih apa yang lagi kita mau tabur? Kita melulu ungrateful, kita melulu excuses, kita melulu cari pembenaran diri sendiri, kita melulu ketakutan, atau kita tahu mandate kita. Kita mau berjalan dengan janji kita. Kita mau menjadi orang yang trustworthy. Kita mau menjadi orang yang bukan blaming others tentang problem. Kita mau menjadi orang yang trusted. Benih apa yang sedang kita tabur? Sebab pohon responsible itu, pohon integritas itu tuh nggak jadi langsung. Tiba-tiba saya jadi orang integritas. Enggak. Kita semua, Tuhan masih memberikan kesempatan. Yuk, mau tabur benih apa sekarang? Mau tabur benih apa? Di dalam komunitas ini, di dalam Cool, di dalam kehidupan kita, benih apa yang lagi mau kita tabur? Saya challenge saudara. Karena orang yang dapat satu, menabur benih, dan akhirnya lihat ada 7 hal yang dia tuai. Yang Tuhan bilang, orang yang seperti ini, udah campakan aja di api, yang menyala-nyala. Tetapi orang yang menabur responsibility, seperti hamba yang dapat 5 dan 2 talenta, Tuhan bilang gini, masuklah kepada perjamuan Tuhanmu, sebab engkau hamba yang taat dan setia. Pertanyaan saya, benih apa yang sedang kita tabur? Kita tundukkan kepala. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman ini. Roh Kudus terus mengerti pengertian kepada kami. Karena sepanjang bulan ini Tuhan, kami mau hanya pengertian dan tuntunan dan hikmat Tuhan yang mengajar kami. Bukan kami mau belajar dari manusia, tapi kami mau belajar dari apa yang Tuhan tuntun kami. Kami mau berdoa Tuhan, kalau kami mau bertobat dari menabur benih, jadi orang yang tidak bertanggung jawab, tapi kami mau rubah taburan benih yang kami mau tabur adalah menjadi orang Tuhan menaburkan hal-hal yang kecil, tapi menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Supaya kami Tuhan bisa mempunyai karakter seorang yang berintegritas seperti Kristus. Roh Kudus ajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Nah teman-teman, kita sekarang akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya berikan waktu beberapa seconds untuk mempersiapkan akan roti dan anggur supaya kita bisa sama-sama mengambil bagian dari perjamuan kudus yang Tuhan telah ajarkan kita. Haleluya. Yuk, saya juga akan ambil roti dan anggurnya, setelah itu kita kembali. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita masih bisa Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita mau seperti Kristus,
mau biarkan kuasa kebangkitan tubuh Kristus dan kuasa darah Yesus senantiasa menyempurnakan kita, menjadikan kita manusia berintegritas, anak-anak Tuhan yang berintegritas, yang mengerti arti being responsible and being reliable. Dan cuma Tuhan yang bisa merubahkan kita. The question is, kalau kita mau hari ini, kita mau menabur benih yang baik, yuk kita juga mau mulai saat kita makan dan minum roti ini, kita mulai makan dan minum dengan cara yang benar. Kalau Tuhan ingatkan akan kesalahan dan dosa kita saat ini, tentang hidup kita, dosa kita dengan orang lain, kita minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami boleh makan dan minum dengan cara yang benar. Mari kita sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari sekarang setiap kita mulai mengucap syukur. Oh ralabayasi, mengucap syukur. Dengan mulut kita, dengan perkataan kita, dengan kata-kata, dengan suara kita mulai mengucap syukur. Bersyukur Tuhan masih kasihkan kita kesempatan untuk belajar terus dibangkitkan, disucikan, dimurnikan dengan kuasa kebangkitan tubuh dan darah Kristus. Dimurnikan, disucikan supaya kita sanggup menjadi orang-orang yang responsible, bertanggung jawab, dan reliable, menjadi orang yang bisa diandalkan. Supaya kita menjadi orang yang penuh dengan integritas. Bersyukur, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh ralabayasyana, Bapa hamba berdoa buat setiap daripada yang hadir ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bukan cuma mendengarkan bukan cuma mendengarkan perkataan manusia, tapi kami mendengarkan tuntunan-Mu ya Bapa. Siapkan setiap daripada kami Tuhan. Sucikan, rubahkan, pulihkan, transformasi menjadi manusia-manusia, anak-anak Tuhan yang penuh dengan integritas dalam tuntunan Tuhan. Berkati komuniti ini menjadi komuniti Tuhan yang subur, untuk kami boleh tertanam di dalamnya, karena Tuhanlah Engkau yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta pengucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Chris. Haleluya. Ayo kita persembahkan, siapkan persembahan kita untuk Tuhan hari ini. Kirimnya itu bisa lewat e-transfer. It's going to be give@gbitoronto.com. Sekali lagi, it's going to be give@gbitoronto.com. Yuk kita semua siapin persembahan kita. Dan yang udah siap, mari kita tundukkan kepala dan berdoa lagi. Tuhan, ini adalah persembahan yang kami mau kasih Tuhan kepada Engkau Tuhan. Seberapa besar, seberapa insignifikan Tuhan ini mungkin Tuhan dari kami kepada Engkau Tuhan. Tapi ini adalah sebuah aksi yang that shows Tuhan kalau kami mau taat Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan mungkin Tuhan kami semua kebanyakan dari sini masih anak-anak muda Tuhan. Masih sekolah, masih belum bekerja Tuhan. Masih mungkin mengandalkan duit orang tua Tuhan. Tapi Tuhan, the purpose of persembahan ini Tuhan itu bukan untuk menambahkan aset atau apapun Tuhan, tapi kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk taat di saat kami masih muda Tuhan.
supaya Engkau bisa mempercayakan kita dengan hal yang kecil Tuhan, dan Engkau lihat bahwa kita setia Tuhan. Dan di saat Engkau sudah mempercayakan kami dari hal yang kecil Tuhan, Engkau akan mempercayakan kita dengan hal yang lebih besar. Sebab itu terima kasih Tuhan. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan Engkau, dan dimuliakanlah Tuhan nama Engkau lebih dan lebih lagi di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Om Ferdi. Yuk, kita bangkit berdiri lagi, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. It's okay saudara. Duduk bangun, exercise sedikit saudara kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita arahkan hati kita dan kita angkat kedua tangan kita untuk siap terima berkat daripada Tuhan. Teman-teman jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah kepada aktivitas kalian sepanjang seminggu ini dan terima berkat dari Allah Bapa dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis, yang intim, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita terima berkat dan percaya dengan iman, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Happy Sunday semuanya. God bless. Happy Sunday semuanya. God bless you.